Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo anak Daud adalah seorang raja yang bijaksana dan berhikmat. Amsal Salomo memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita inginkan sebenarnya ada di dalam genggaman Tuhan. Kehidupan Salomo memberitahukan kepada kita bahwa kekayaan adalah milik Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak pernah membuat kita menjadi kaya jika Tuhan tidak mengizinkannya. Salomo menjadi kaya diawali dengan hikmat yang sangat luar biasa. Hikmat yang sangat tinggi, dan semua ini bukan karena Salomo, namun karena Tuhan. Kita dapat melihat bahwa apa yang Salomo miliki semata-mata karena kasih karunia, pemberian Tuhan atas dirinya, dengan tujuan yang didasarkan pada tujuan Allah. Allah memiliki visi atas diri Salomo. Allah memberi Salomo tujuan untuk membangun Israel. Dalam segi bangunan, untuk memperlihatkan bahwa Israel disertai Allah dan dia berdiam di sana. Maka visi itu adalah agar Salomo membangun bait Allah. Tanpa hikmat yang pada akhirnya membuahkan kekayaan yang sangat besar, tidak akan mungkin bait Allah dapat dibangun. Allah memberikan kepada Salomo sumber daya, pertama-tama hikmat. Yang kedua, membuka pintu berkat, yaitu kekayaan dari bangsa-bangsa lain, sehingga Salomo dapat membangun bait Allah. Tuhanlah yang memberikan berkat dan menjadikan seseorang kaya. Namun di dalam pemberian tersebut, Tuhan tidak menambahkan kesengsaraan, kesusahpayahan di dalam berkat tersebut. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, meskipun diperoleh dengan hikmat, membawa kita tidak lagi menikmati kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Kita harus belajar mengasihi Allah lebih dari apapun, bahkan diri kita sendiri. Kita harus belajar memahami kebenaran yang berasal dari Allah dengan hati yang diarahkan kepada Allah dan kehendaknya, sehingga kita dapat terhindar dari dosa. Allah merupakan sang kebenaran. Yesus menjelaskan bahwa dirinya merupakan jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah Injil, kabar baiknya. Kita yang berdosa terpisah dari Allah. Kita yang adalah orang fasik yang sudah sejak dalam kandungan namun diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya yang sangat besar. Kebinasaan ditimpakan kepada Yesus melalui penyalipan yang dialaminya. Kita disadarkan akan keberadaan diri kita yang berdosa, agar kita bertobat ketika merenungkan salib Tuhan Yesus. Dia menderita, diludahi, dipukul, disesah, hingga tubuhnya benar-benar hancur. Secara daging, Yesus benar-benar remuk. Pada saat yang sama, ia menerima hukuman neraka. Kita yang kehilangan kemuliaan Allah, inilah inti dari penderitaan dosa, yaitu terpisah dari kehadiran Tuhan. Yesus menerima konsekuensi dosa ini. Yesus kehilangan kemuliaan Allah, dan inilah neraka. Keterpisahan yang benar-benar menyakitkan bagi Yesus. Yesus merasakan kekosongan, penderitaan, kesakitan, perbudakan, kematian, dan terpisah dari Allah Bapa. Ketika ia disalibkan, dan puncak dari penderitaannya sebelum ia mati adalah keterpisahan dari Allah Bapa, karena Yesus harus menanggung dosa kita semua. Inilah Injil, inilah kebenaran tentang Yesus yang disalibkan, tentang Allah yang mencari manusia, membebaskan manusia dari kutuk dosa melalui salib, dan membawa manusia pada kehidupan yang baru, untuk memiliki hubungan dengan Dia. Dosa adalah kekejian bagi Allah. Ini mendukakan Allah dan menghancurkan setiap kemuliaan yang ada di dalam kita, dan kita dengan segala kebodohan. Mengganti kemuliaan Allah dengan apa yang fana,
kita memuji, memuliakan, kagum pada ciptaan. Inilah yang Allah benci. Penyembahan pada ciptaan akan menghasilkan manusia-manusia yang sering kali menindas manusia lainnya. Dan Allah sangat membenci penindasan. Kita harus bertobat. Kita harus melihat kebenaran yang menyelamatkan, yaitu Yesus yang disalibkan. Dan ada undangan bagi kita untuk tidak lagi hidup berpusat pada diri dan menginginkan harta dengan kefasikan kita, tetapi meninggalkan semua itu untuk hidup bagi Kristus dan dihidupkan di dalam Dia untuk melakukan kehendak-Nya. Pertobatan sejati merupakan keinginan yang diperbaharui dari yang tidak menginginkan Tuhan menjadi sangat rindu, haus, lapar dan selalu ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagi-Mu Tuhan yang mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah orang-orang yang berhikmat melihat bahwa harta kekayaan adalah berkat kemurahan Tuhan. Dan Tuhanlah yang memperbolehkan semua orang menikmati kekayaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Dan termarginal, kita semua saling mengasihi
wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.